جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والمصنفين المخلصين والمفسرين والمحدثين والمجتهدين ومتصوفين ومجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى الملائكة المقربين وصلى سلطان أولياء الشيخ القاضي الجيلاني رضي الله تعالى عنه ونخص وصلى الإمام أبي الحسن السرزي رحمه الله تعالى عنه ونخص وصلى جميع أولياء الله سبحانه وتعالى من مشارق الأرض إلى مغارب الأرض وفضلها وصلى أولياء التسعة ونخص وصلى جميع أولياء صاحب هذا القرية ورسولهم وقلوبهم ونخص وصلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ورسولهم وفروعهم ولجميع الأمور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يهدي درجاتهم في الجنة ويهب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونبعاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. وإلى حضرة النبي الأمي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Dumateng para bapak, para ibu, sedaya mawon para jamaah ingkang tansah dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa teruskan ngaji kita walaupun 1 bulan sekali lumayan. 1 bulan sekali lumayan. Mungkin ada bisa untuk maksanya sekalian. Mugi Allah senantiasa paring katurunan panjang soyo tambahan hidayah ilmu khususipun ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu kita dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang maslahah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tergantung dari junjungan kita soyo Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah yang terakhir dari usul Islam atau pokok-pokok agama Islam setelah kita bahas Quran, kemudian yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat sekarang kita akan bahas tentang qiyas. Ya, qiyas karena ini termasuk yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Al-qiyasu utawikan aran qiyas wa qiyas iku tadbiku nyocokake amrin perkara lam yujadu kang durung ditemu lagu kedue amrin kedue perkara dalilun apa dalile
di bahasa Indonesia ini. Jadi kias itu menyesuaikan atau mencocokkan permasalahan atau perkara apapun yang belum ditemukan dalilnya, baik dalil Quran, dalil hadis maupun dalil ijma. Jadi itu butuh kias. Tapi bukan sedang boleh mengkiaskan. Jadi dididik dikias. Jadinya nanti banyak akhirnya kita temukan ilmu gaduh. Itu ya ilmu gaduh. Ono digaduhno ini akhirnya kepethuk ini. Itu jenis ilmu gaduh. Ilmu gaduh asalnya teko pikiran, biasanya pikirannya wong jahil, orang yang usil, yang ngotak-atik ngono ya akhirnya ketemunya bukan kias tetapi ilmu gaduh. Ala nadirihi in adase lahiriahnya, dohirnya amrin listirokihima, krono seseputoni amrin wanadiri. Jadi maksudnya ini atas permasalahan yang mirip-mirip atau menyamainya, di mana kedua permasalahan itu bersesuaian dengan apa? Fi illatil hukmi ing dalam ilate utawa argumentasi hukum yang berkesesuaian mengenai sebab-sebab hukumnya. Nah, itu adalah definisi menurut Imam Syafi'i terkait dengan qiyas, yang itu dimasukkan menjadi usul Islam dalam menetapkan hukum setelah Al-Quran, hadis, ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Nah, qiyas ini banyak, baik terkait dengan ubudiyah, ibadah kulolan panjenengan sedaya, maupun kaitannya dengan muamalah secepatnya. Nikah sing lanang ono ning Sidoarjo, sing wedok ono ning Malaysia oleh kan? Ya wajar kan? Soalnya TKW itu, soalnya nyebut gaya jadi TKW. Nah, ini mau disahkan dengan akad nikah, ya. Terus penghulunya di walinya di saksinya di hal-hal yang begini perlu kemudian kias. Ketika kita kemudian melakukan transaksi ya, jual beli maupun hal-hal yang kaitannya dengan akad, itu banyak secara muamalah kita itu menggunakan dalam kemudian datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapak kulon itu sangat sepuh, bapak saya, orang tua saya sudah tua, tidak bisa jalan, bolehkah orang tua saya itu saya hajikan? Ya, bolehkah orang tua saya itu secara kalimat katanya itu menyebut haji? Boleh nggak saya hajikan? Boleh. Hajikan bapak, hajikan orang tua. Sehingga kalau ada orang tua udul dalam hal kebaikan
boleh kita wakil. Nah itu dia secara ibadah. Kepada kebaikan yang lain, karena hadisnya banyak, orang tua saya sudah meninggal, boleh nggak saya hajikan? Hadis terus yang ditanyakan, bukan masalah ini. Orang tua saya sudah meninggal, boleh nggak saya kurbani? Ono hadis ono? Tidak ada. Sehingga kurban kepada orang meninggal menggunakan kias dalilnya yang ada dalilnya itu haji, yang ada dalilnya haji. Nah, sehingga ini para ulama dengan kias ini menetapkan semua kebaikan yang dihadiahkan kepada orang meninggal itu boleh, dibolehkan. Dan kalau kias maunya hanya Quran, hadis, jadinya akhirnya terlalu kemudian kaku, sehingga apa yang sesuai dengan bunyinya Quran belum tentu juga cara memahami Qurannya seperti kemarin yang saya jelaskan ya. Yang berburu mengaji tafsir Al-Quran sampai paham makna-maknanya, yang tersirat dan yang tersurat ini dipahami semua sehingga dia menerapkan. Hadis pun perlu takwil, yang takwil adalah muhaddis, orang yang ahli hadis, ulama yang ahli hadis, sehingga keterangannya lafaz per lafaz itu bisa kita pakai. Jadi memang berat bagi kita. Nah sehingga ulama dengan seyo kali Imam Syafi'i itikad ahlussunnah wal jamaah, penetapan hukum harus berdasarkan siji Quran, hadis, ijma', qiyas. Ditambahin dulu ijma' sama qiyas. Itu ya. Sehingga akhirnya lebih mudah. Gambarannya kemarin, nek awak dhewe ngombe kopi buat cerek, panas. Mari cerek besok nama apa? Cingkir. Si panas mari cingkir. Pepek. Jadi nek wis pepek disosor enak. Ya seperti itu. Supaya itu boleh memudahkan itu cara memahami agama seperti ini. Dan bijaknya ulama kita dulu, ulama salaf itu seperti itu, sehingga tidak kemudian kita ini menjadi susah atau sulit dalam beragama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah yang sangat krusial atau masalah yang sangat penting terkait dengan kias ini adalah di mana Quran dan hadis itu sangat sulit dipahami. Karena apa? Secara tekstual itu berbenturan. Contoh misalnya ketika membicarakan sifat dan perbuatan Allah, kita diajari bahwa Allah itu dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, yang wajib umat Islam untuk mengetahui itu adalah 25, mulai wujud, tidak, bakok, mukhallafatu bil hawadisi yang masih wahdaniyah, kudrat, iradat dan seterusnya. 20, bukan 25, 20. Nah, ketika Quran Allah berfirman, satu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa. Ya, segala sesuatu itu tidak ada yang serupa dengan Allah. Tiba-tiba kemudian kita menemukan ayat Quran yang lain, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ayat lain yang lagi, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Ini menandakan bahwa Allah itu bertempat di langit. Kalau secara tekstual, dan Allah duduk di singgasana arsinya.
sedangkan langit itu adalah ciptaannya. Dan Allah itu berbeda dengan dan tidak ada satupun yang serupa. Mirip kalau orang serupa. Ya. Allah tidak butuh makhluk, mukhallafatul lil hawadisi, keberadaannya dia berdiri di atas zatnya. Bagaimana kemudian kalau dengan ditanya di mana Allah? Ayo jawab, Mas Ketua Takbir di mana? Ya Allah sing takok, aina Allah, di mana Allah? Yo, wong sampeyan kaya jawab kabeh. Jenengan ditakoi anak-anak panjenengan yang TK SD, Ma, Allah itu di mana? Sama persis ketika saya tanya mbak saya itu waktu kecil, Mbak, Allah itu di mana? Nah, menurutku di mana? Dibalikkan ke saya bilang di langit. Berarti Allah itu di langit, di bumi kalau moha, mustahil. Ya, Allah itu di arsy. Ya, Allah itu di surga, berarti di neraka gak ada. Nah, Allah itu di hati, berarti nendasmu gak ada. Nah, ini kemudian perlu kias. Bagaimana kemudian memahami ini melalui kias? Kiasnya bahwa Allah Ar-Rahman ala arsyistawa, bersinggah sana di atas arsinya, ya. Kemudian di sana ada kursinya, itu menunjukkan kiasnya adalah kias kekuasaan. Karena menunggu menungso, ya. Otaknya atau ilmunya, pikirannya manusia itu terbatas, tidak akan mampu memahami itu semuanya. Sehingga bahasa-bahasa begini hati-hati. Allah itu punya tangan dan kaki. Sebab panjenengan kalau dengar tangan melihat tangannya, kalau dengar kaki melihat, menyamakan tangan kita dan kaki kita. Sedangkan hadis Allah itu digambarkan oleh Rasulullah pada saat hari kiamat melipat bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Lah bisa? Ya, dengan tangan langsung kita mendengar itu kayaknya menyamakan tangan Allah itu kayaknya dengan tangan kiri. Maka itulah kemudian butuh kias. Yang dimaksud tangan itu adalah kuasa, kekuasaan kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikulli lailat anzalallahu bikulli lailatin ya ila sama dunya. Jangan melihat lafaz hadis ini. Ya, Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Turun itu berarti pemikiran kita dari atas ke ngapain Allah bergerak-gerak? Jangan sholat untuk mendekatkan diri kita. Gusti Allah mau nanya, kok kita perlu dekat? Allah tidak kemana-mana. Nah inilah kemudian perlu ilmu kias, ibarat yang nantinya akan memudahkan kita di dalam memahami. Sedangkan kalau jenengan diambilkan dalil yang lain, bahwa ala kulli syai'in muqim, wa huwa al-mutami dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu meliputinya. Jadi segala sesuatu ciptaan itu diliputi oleh Allah Subhanahu, sehingga Allah tidak berjarak, Allah tidak butuh tempat. Kalau ditanya Allah di mana, jangan dijawab Allah ada di mana-mana, karena di mana-mana menunjukkan tempat. Di samping menunjukkan tempat, menunjukkan arah. Seringkali kita tidak sadar, ngomong-ngomong terserah di atas saja. Loh, siapa suruh dukun genteng kan? Terserah yang di
bahwa Allah itu tidak akan pernah ada keberpisahan dengan seluruh makhluk yang diciptakan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Makhluknya Allah itu ono sing ketok, ono sing ketok, ono sing gak ketok. Nah, diri itu senenge sing ketok. Ganjaran ketok apa mboten? Ganjaran ketok apa mboten? Dosa ketok apa mboten? Duwe. Enak di duwe karo ganjaran. Halo. Logika ini manusia, seandainya pada saat jam ini di sebelah sana blok sana di RW ini orang duduk 1.000 pas saya ngaji ganjarannya gak duit rono pemilih tabiatnya manusia pasti akan lebih senang yang terlihat. Sedangkan makhluk ini yang diciptakan oleh Allah min jami'il makhluqat itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Masya Allah ya. Nah, dia paling senang si ketok. Nah, bahaya ini. Lakot kunta fi ghaflatin laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka bita'alaka fabasharukal yawma hadidun. Saiki awakmu gak ketok saiki awakmu gak ketok dosa. Kenapa? Makanya perlu gak ketok. Ya karena gak ketok awak dhewe si bayar. Dijadani 27 derajat nek biasa. Ya, biasa. Tidak ada passion, tidak ada himmah untuk mengejar. Karena dosa itu gak ketok. Sehingga uang milih sing ketok. Aku ini 9 bulan ini terganggu baru. Itu tak kayak 10 juta pakai ngomong. Delok itu. Banyak kan kejadian ini. Banyak loh. Ya dengan 10 juta bunuh. Betul? Karena ketok. Sebab aja dosa gak ketok. Pokoknya diurus. Sehingga banyak orang melakukan kebohongan, kecurangan karena persoalannya dosanya belum berhenti. Dan saat ini di dunia tidak diingatkan. Fakashafna anka. Esok maka akan aku buka hijab ini. Kapan menjelang ruh kita itu berpisah dari jasad kita, akan diperlihatkan perbuatanmu ini hasilnya. Ganjarannya gede sakiro dosane pas jane mati utawa sakaratul, sehingga kamu bisa melihat pahala itu sebesar apa dengan apa. Fabasyarukal yawma hadidun, dengan penglihatan yang tajam, jadi ketok-ketok. Tapi itu aja engkau ya. Engkau saat ini loh jelas-jelas ini. Nah, seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah yang banyak itu semuanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Yang jelek-jelek juga diliputi. Wallahu muhitun bil kafirin. Ayat ini jelas. Dan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Sedangkan kita seringkali kita sholat, kita ibadah, kita beribadah ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sudah Allah katakan aku itu dekat, ya bahkan min hablil wahid, lebih dekat dari urat
sedangkan Allah itu tidak butuh ciptaannya. Nah, pemahaman ngeten iki Bapak Ibu butuh kias, dan ngaji ngeten iki perlu guru sehingga panjenengan menjadi gamblang terkait dengan ini semuanya, dan semakin tidak terlalu kesusu menyimpulkan berbagai macam hal yang kaitannya dengan perkara-perkara yang pelik yang di sini dikatakan belum ditemukan dalilnya, dalilnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak dalam hal ibadah lagi. Ketika datang orang Arab Badui pas bulan Ramadan kepada Rasulullah, tiba-tiba orang Arab Badui ini mengatakan halaktu ya Rasulullah, halaktu, celaka aku ya Rasul. Ada Allah, ini lah bulan Ramadan sih, awan-awan kumpul kali semua. Siang-siang saya berhubungan suami jadi dengan Nabi, kafaratnya kamu harus bebaskan budak. Ya Rasulullah, kula niki tiyang larang, boten mampu membebaskan budak yang mahal untuk harta yang banyak. Nah, kamu nggak mampu, kamu puasa saja 60 hari, sekali pelanggaran itu 60 hari. Halo. Sekali pelanggaran itu 60 hari. Mutatabi'an mutawalian, swidak dino iki poso gak oleh ono bongkane blas. Jawabannya Arab tadi, wong kula ket mulai poso seminggu pun boten tiyang, ngomong swidak dino. Terus Rasulullah kemudian sampaikan, ya, nek gak kuat iku kek ono wong larat makan jumlah sudah, kamu bagi kepada fakir miskin. Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, mulai di Madinah wetan kulon kidulon boten wonten tiyang larat nek boten kulon. Nek boten kulon iki yang paling melarat. Akhirnya kemudian sedekah untuk memberi makan 60 orang ini yang beri juga sudah sahabat, bukan dia dirinya sendiri. Nah itu sahabat si bos anggur, kurma, itu bagian semua sudah dong. Sehingga yang mana? Tidak ada yang bisa kami kasih dari Rasulullah. So, menurut mulia ini, bahkan kalau anak bujumu. Ini menggambarkan menjadi sebuah patokan kias. Saya tanya kepada jenengan semua yang hadir di sini. Ya, sekali lagi kalau balenya, dulu kapan sampai kecil itu sore balenya kamu Gusti Allah dan kalau potongannya. Baru kecil, umur 40, hidayah Allah baru turun. Sehingga mulai balik sampai umur 40, saya gak poso ya, poso jimat dan dilakoni. Terus apa nyelesekno nih? Ayo, yo gak sholat, gak poso, ya jadi tua itu orang dimati sehingga kena masjid. Nah, sebagai besar di antara kita itu banyak yang seperti itu. Iya. Iya, pas orang kampung, alhamdulillah kita ini kecilnya di kampung, bersore, nang langgar, masjid, kejadian sholat. Tapi kita semuanya seperti itu. Mulai ketika sudah SMA, kuliah, pedot, nyambut gawe sih pedot, baru makan baru balik mana? Berapa puluh tahun kemudian kita itu meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Sekarang itu lagi dong. Padahal itu seperti itu sehingga dibutuhkan kemudian dasar dalil yang tidak menyebut itu, tapi ini
saya. Ya Allah. Kalau hitung-hitungan kayak ini enggak. Lihat Rasulullah menurunkan dari pembebasan memberi makan memberi makan makanannya itu dosi oleh sodako itu kok sahabat ngomong kayak ngomong mau boleh ngomong makan kalau anak bojo itu begitu indahnya. Kalau ini kemudian diartikan ini gak bisa ngomong itu dalilnya loh nih ya kan. Kamu kalau pas gak sholat itu begitu dan lain sebagainya. Jadi harus ganti ini stres sekali Islam apa secara jiwa Islam kan karena benar tapi tidak serampangan begini gitu loh, tidak ngawur sehingga kita tidak meremehkan hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kias di mana masih belum banyak dipahami oleh umat Islam. Urusan jual beli, jenengan tuku sepeda motor butuh ono barang butuh wujud, betul? Aku tuku sepeda motor ini sepeda ini, jenengan boleh cek, boleh melihat. Tak jajal sebelum dinoleh kan syariat itu boleh tidak. Kalau kita mau beli boleh dijajal sih, baik itu beli kuda pakai dulu 3 hari. Tapi sampai saat ini dodol motor sampai jajal motor dino itu namanya ya dalam Islam ada aturan jual beli sebelum memutuskan barangnya ono dan boleh lihat. Cuma dalam dinamika kehidupan ini. Tapi kalau nggak pakai hias, bukan berarti nggak boleh. Kita boleh karena kondisi dinamika kayak ini nanti jono ini biasanya bisa balik dia, akhirnya bisa memilih dia. Nah, kemudian barangnya harus ada sampai orang itu kemudian bertemu antara penjual dan pembeli ini belum terpisah, sepakat harganya. Barangnya ono, penjual sama pembeli sepakat. Nah, ini syaratnya coba. Saya ini namanya BHP. Saya pakai lain kayak kok. Rupanya itu saya kurang syarat satu berarti kan? Berarti kurang syarat ini gitu. Karena wujudnya fisiknya pulsa tidak bisa kita lihat. Berarti harus dikias lagi kesan kemari. Kemudian menggunakan dalil anfa. Gak mengumpuli, tapi kena dirasa noman. Ya dalil kias mana? Segala sesuatu yang wujud itu tidak harus terlihat. Halo. Mau sampai tuntut itu percaya orang wujudnya. Tapi rupanya kentut itu ya yakin jangan kalau kentut itu orang enggak ada wujudnya apa? Gas. Kita hanya bisa merasakan baunya dengan penciuman kita. Usul kentut. Loh, yang tadi ini jadi contoh kali usul melalui Rasulullah syariat. Nah, konco musim kentut di sebelah, ojo dikali dulu. Ini rumah lagi penting. Biasanya orang konco sebelah kentut, konco dong. Nanti setan ini, konco dong. Sebab itu sunatullah menungso itu nek urip mesti ono sedina iki mencuti. Sebab nek gak kentut justru gak normal. Kayak dia kentut pamrih badan. Kayak dia itu sunatullah. Berarti kalau kamu mencela orang yang sedang kentut berarti mencela sunat. Halo.
alhamdulillah kamu ini si besarnya tapi urusan muamalah hablum minan nas ono roh ya al-adabu fawqal ilmu toto kromo itu ono ning dhuwure dari konten adate ngono nuntut karo wong mari ono yo tambah masih banyak lagi contoh-contohnya. Sungguh dan ini akan menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk meneruskan ngaji-ngaji seperti ini ya. Karena majelis seperti ini perlu kemudian kita ini sedikit demi sedikit menambah wawasan yang belum tahu akhirnya tahu. Jadi nek ono kerumunan wong-wong kita tak perlu sekarang, kita kembali saja ke Al-Quran dan As-Sunnah terus meninggalkan ijma sama kias. Hati-hati seperti ini, hati-hati masih panjang soalnya, karena semakin kita gali ilmu seperti ini maka makin terlihat semakin banyak yang belum kita ketahui. Semakin kita gali dalam, di dalamnya akan muncul lagi hal-hal yang baru kita ketahui. Inilah bodohnya kita. Maka sehingga ilmu itu menuntutnya menjadi wajib. Dan alhamdulillah apa yang mau suwi 20 tahun kita terakhir 20 tahun karena ini kakak kita mondok ini mondok sudah kali kita 33 tahun. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang step keempat itu masih terkait Quran, hadis, ijma, qiyas. Ahkamul Islam, ahkamu utawi iku piro-piro hukume al-Islam atau Islam. Ahkamul Islam, ahkamul Islami khamsatun utawi piro-piro hukume Islam itu ana 5. Kita sekarang setelah usul masuk ke hukum, karena penetapan hukum itu penting. Ada di nomor tunggal al-fardu yaitu fardu, was sunnatu lan sunnah, wal haram lan haram, wal makruhu lan makruh, wal bahu lan mubah. Itu dulu apa ini? Nanti kalau sudah masuk ke terkait dengan wudu, rukunnya wudu itu ada berapa? Wudu mati. Gak dialur aja. Akan muncul viral itu santri Al-Zaitun itu ditakoi rukunnya wudu. Jawabannya lolos. Wah, tambahnya pun dia itu. Ya, yang tidak rukun kemudian dianggap rukun. Ditakoi cilik sitamu cilik. Pesantren salafus saya. Ketika kita ditanya hukum Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama adalah fardu, bukan wajib ya, bukan menyebut wajib walaupun maknanya fardu itu adalah wajib, tapi lafaznya fardu. Yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, dan yang keempat makruh, yang kelima adalah mubah. Al-fardu utamikan haram fardu wa ma yusabu, wa yufardu iku ma yusabu ma barang kang yusabu diganjar sapa wong fa'iluhu kang lakoni apa mah, wa yu'aqabu lan disiksa utawa bedug. Tariku
khilafi babil haji kejaba ing dalem bab haji. Haji itu fardu tapi dengan syarat haji itu wajib tapi syaratnya bahasa mampu itu istitoah. Saya lagi ngetren istilah sebelum berangkat nanti ada terkait dengan pemeriksaan istitoah itu mampu. Nah, berarti ngajinya ketika berhaji itu harus ngaji istitoah. Sebab kita ini haji itu kan kalau mampu pikirannya nek mampu itu omah duwe mobil lono ya kemudian satu rekening musuhnya itu diarani menurut fikih mampu itu nek sing kontangan wis cukup sedina itu ono sing dipangan gak kekurangan yang dipakai bajunya itu sudah cukup krono untuk kaum ya sing digoni baik itu omai diri untuk memontrak itu wis cukup krono gak kepanasan gak kerendahan. Maka selain harta itu yang untuk makan, untuk baju dan untuk tinggal itu semuanya adalah harta istiqomah. Nah ini namanya cukup gak? Cukup kan? Kelambi diri gak? Luwi-luwi lemari jodoh. Kemudian rumah untuk tidur, istirahat, ngayut, besono enggak? Berarti sisa harta panjenengan yang lain itu adalah harta istitoah yang harus digunakan untuk ibadah wajib khususnya haji yang disyarat dengan mampu. Dalam Islam ini berarti setiap orang jadi wajib. Ojek ngeles kok. Biasanya kok nek dijak haji ngelesan itu juga kata-kata. Sumpah ini. Sampai nak haji loh. Wah, berhaji duit apa di? Tanya. Wah, orang yang seperti ini biasanya sulit. Nek dijak nangkah itu kebanyakan. Ayo umroh, masih gak ada duit. Jadi insya Allah biasanya ini wah semangat tapi kok gak duit jadi insya Allah ya tak duit ya biar Allah yang memampukan kita dengan kuasa gitu jadi dari akhirnya mulai sih umroh piro baca ini semua ini semua sekali nah ini bahaya akhirnya gak mudah ya. Padahal kalau dilihat istitoah adalah seperti ini nah wajib nek dilakoni oleh ganjaran nek ditinggal dosa. Prinsip wajib ini tidak bisa ditambah, ibadahnya tidak bisa ditambah. Tentunya yang mencapai ini nambah orang itu sembahyang bisa dihina itu si wajib dihina. Aku pengen ganjaran ini ngakek tak tambah itu rumahnya lebih waduh gendeng waduh wajib itu lima terus wajib itu enggak kol yang dinasah langsung itu ngeten perintah sholat itu asalnya kan 54 betul terus turun dikurangi jadi 25 turun lagi dikurangi menjadi ini maka kemudian aku gak mau masalah sholat loh perintah sekat apa sholat sekat perintah fardu itu tidak bisa ditambah tidak bisa ditambah yang bisa hanya dibaguskan terima 5 tapi baguskan yang 20 menit, 30 menit sebelum adzan dikumandangkan sudah siap-siap untuk sholat. Siap
masjid untuk sholat nah itu cara membaguskan pakaiannya, dipakai yang terbaik ya, dijaga kesuciannya, dijaga kesucian pakaian ya. Apa caranya? Oke tadi sing bawa bahkan bisa metode laundry yang mau dibuat. Halo, yang mau remaja ini mau praktisnya akan dikirim ke ada laundry ngaji fikih sesuci kan? Halo, ngaji fikih cara menyucikan pakaian, mesti ngaji nggak kalau bisa? Saya ada niat kepingin ngumpul anak laundry ini kayak kesasar kabeh. Aku tak ngajari tentang sesuci. Ini lu cara membawa sesuci supaya usaha ini benar, tidak menyesatkan banyak orang. Diwamurai yang kulit baju kita bersih tapi tidak suci. Halo. Persoalan wajib ini itu tidak bisa ditambah di sini. Dan kelak yang akan dihisab oleh Allah adalah ibadah yang perintahnya dasar hukumnya sholat kita dilihat wajibnya dulu, puasa kita dilihat wajibnya dulu, haji kita dilihat wajibnya dulu, kemudian zakat kita dilihat wajibnya dulu. Semua ibadah wajib itu akan dilihat dulu ya. Kalau wajibnya sudah sempurna, maka sunnah itu menjadi bonus. Sunnah itu menjadi tambahan untuk apa? Meningkatkan kemuliaan hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang langsung sunnah, artinya sunnah, as-sunnah mulia, ya sunnah itu mayusabu, barang usahaku kan diganjar sapa fa'ilu wong kang nglakoni mah walayu bulan ora disiksa ora dosa maksude ta'awumah sapa wong kang ninggalake mah wal mandubu wal mustahabu bimakna wahidin. Jadi sunnah itu nek dilakoni oleh kan nek ditinggal gaduh alah sunnah gak apa-apa ngono kan wong sunnah gak apa-apa. Padahal sunnah ini nanti apabila wajibnya itu belum sempurna kita malaikat disuruh melihat sunnah itu sholatnya wajibnya apa? Kacau bolong-bolong ya sholat sunnah oke kan? Ini apa? Tahu juga tetap ya, tapi sembahyang asar maghrib sehari mari asar langsung maghrib akhirnya kumpul langsung sunnah itu tambah terus wajib sebelum sempurna di sini ya. Karena wajibnya belum sempurna, dilihat yang sunnahnya akan menambahkan yang nah diulang kemudian ikhtilaf berarti perbedaan pendapat yang kita ambil yang paling sore yaitu terkait dengan prinsip sunnah. Memang kalau ditinggal tidak dosa. Jadi kalau begitu kita butuh sunnah kan? Butuh sunnah apa? Butuh. Titik apa? Nah, sehingga sunnah itu prinsipnya harus prinsip memperbanyak sunnah. Nah, ketika ada orang kemudian melihat sunnah untuk umrah itu ibadah sunnah, betul? Nah, padahal nek pamit nang tombone nang dhuwure ya, jangan lagi, kamu jangan lagi. Oh,
Oh, tapi di Mekah dijak umroh. Saya cukup satu saja. Saya cukup satu saja. Loh kenapa? Karena sunnahnya hanya satu kali. Sunnahnya cukup. Kalau ini lo ambil punan keluarga mau umroh mau ngelenceng. Oh, kalau Mekah di kapal kami. Jadi begitu tidak puji bu. Aku jadi sholat ke Masjidil Haram. Kami sholat atau kami umroh? Umroh karena keutamaan Masjidil Haram itu tawaf sa'i hanya bisa di sana dikerjakan tawaf sama sa'i. Kalau sholat bisa di masjid ini, sana kan jadi tawafnya balik juga fasilitas kayak pasuk. Ya sana kayak apa nggak kok? Muter-muter dari mulai darani orang gila. Tawaf itu di Mekah. Sehingga di sana itu ketika orang diajak umroh karena mendengar mencontoh fikriyahnya Rasulullah memang umroh itu 4 kali, dan ketika datang di Mekah itu selalu umrohnya hanya sekali. Gak mau cara paham ini. Cara pahamnya gimana? Ketika Rasulullah sudah melakukan dan menetapkan hukumnya, melakukan sekali dan ditetapkan hukumnya sunnah, maka prinsipnya sunnah itu harus diperlukan. Walaupun Rasulullah hanya melakukannya kedua. Rasulullah kan bisa doa, aku bisa ayo, pakai alasan males, dijak tawaf tidak sa'imah. Padahal di Indonesia seneng ini, masya Allah, mulai disakit sedikit karena tinggal roh mikot sih sekali roh itu untuk baca. Jadi sunnah itu adalah untuk tambahan apabila wajibnya belum sempurna, maka kita menyempurnakan yang wajib. Sehingga prinsipnya ketemu ibadah sing hukumnya sunnah, maka kita dipercaya. Namanya yang sholat rawatib, sunnah rawatib. Berarti kok dia enggak kita lupa kok ikat kalau rawatib. Tak ikat kalau rawatib. Kan prinsipnya kok dia enggak dia seluruhnya itu dia sih. Situ jawabnya 10, situ jawabnya 14, situ jawabnya 40. Ya, kasih bener sih kamu ilmu yang akan menggunakan. Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, ada yang dikokohkan dan ada yang tidak dikokohkan. Kalau yang muakkadah berarti sudah mendekati apa itu qobliyah duhur ba'diyah duhur. Qobliyah duhur ba'diyah duhur berarti 2 rakaat apa? Qobliyah asar ghairu muakkadah. Jadi sebelum asar itu sholat sunnahnya ghairu muakkadah, tidak dikokohkan. Kemudian maghrib ba'da maghrib 6. Qobliyah isya itu ghairu muakkadah. Yang muakkadah adalah ba'diyah isya. Kemudian sama qobliyah subuh. Jadi totalnya yang muakkadah adalah 10. Nah, tarawih itu ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Mengeran masalah makanan. Ya. 10 sapi diri, 11 sapi diri, 10 sapi diri. Nah, ya sekarang hanya kayak gini, bukan kayak jadi perbedaan pendapat di sini. Kalau menggunakan riwayat menggunakan jalurnya Siti Aisyah, lapar, ya kan? Delak. Nah, tapi kalau menggunakan jalurnya Umar bin Khattab, 20 dibaca lagi. Oh ternyata ini ibadah sunnah. Dan saya setiap sholat tarawih dari kecil itu
paling bawa nggak sebaiknya ya. Tapi kalau bawa berarti kurang rolas. Nah, bagaimana bu? Dari kecil saya sholatnya pakai 20. Seandainya dengan tanya, Mbak, ansal mau banget sholat terawih turun-turun, oleh aja pakai di masjid. Di rumah saya sholat terawih di sholat di masjid 8 rakaat atau 20 rakaat lanjut di rumah. Boleh. Sudah rakaat orang boleh. Semua kita nggak sholat tiap hari boleh karena itu sunnah prinsipnya jadi akan akan bisa tidak akan menyalahkan ke sana dan tidak menyalahkan ke sini. Insya Allah akan begitu karena nanti pakemnya ibadah ini sudah tahu sehingga kita akan dia mungkin mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi mengambil riwayat dari Sufyan. Terus mulai kecil kebiasaannya dia sholat tarawihnya adalah dari bapaknya dari ibunya itu seperti itu. Loh, sehingga seperti itu kayak cilik terus nombulu gede-gede. Ya apa ini? Kalau itu sudah biasa gimana dulu? Wis ngono ibadah selama ini terawih itu jumlahnya mulai besar. Jangan lupa tidak salah. Berarti bapakmu dosa, bahmu dosa, salah kabeh. Kurang ajar anak nyalakan bapak. Ya kurang ajar. Hal-hal yang seperti ini harus bisa betul mengenai ngaji. Ketika kita semangat ngaji, insya Allah tidak akan terjadi ketika ngaji. Dan ngaji pun yang berdasarkan kitab-kitab yang muktamar, kitab-kitab yang masyhur yang dikaji oleh umat Islam seluruh dunia sampai nanti orang Mesir boleh kitab sing judul ini Mabadiul Fiqhiyah min Imam Syafi'i mawjud. Ayo. Yang ngomongnya ya. Yang orang yang diorganinya kalau yang kita ini itu namanya mutabaroh. Di mana-mana dipakai dan ada. Ya. Nah, kalau kitab segala kitab keyboard itu. Jadi kitab-kitab yang memang hanya ada di sini, kemudian tidak ada di sana. Bukan berarti yang di sini itu sama. Ya. Maka itu ada sebagai satu kesempatan kita. Sekali lagi mudah-mudahan masjid mengaji ini jamaahnya semangat terus ngaji dan menjadikan masjid ini sebagai pusat dakwah. Kasarannya itu pondok panjenengan Ustaz, pondok pesantren panjenengan Ustaz itu kita sini. Sebabnya sampai buat kue-kue pondok dan pondok pulau siji pulau bakalan boten nyami. Pasti bukan pulau temu. Mulai semua yang pondok. Pondoknya di masjid, pondoknya di masjid. Ngaji yang benar, cari guru ustaz yang benar, kiai yang benar, yang memang secara keilmuan mohon maaf kekuatannya punya hak untuk menetapkan itu dan karena supaya tidak menimbulkan banyak jamaah sosok lalu ngajari sing ngajari ustaz di ini ustaz punya ini guru sehingga antara ini dan ini itu berbeda pemahaman sing ngrungokno B. Nah, sehingga inilah yang perlu dievaluasi terus-menerus. Insya Allah kalau sudah seperti itu, masjidnya akan menjadi berkah dan masjidnya akan menjadi makmur dalam kegiatan tadi mudah-mudahan